karena sepi dan nyari toilet juga susah. Saya ngeri-ngeri juga waktu sehari yang pertama. Setelah hari kedua ternyata di ruangan yang khusus rawat inap tadi, itu saya hari keempat baru tahu ternyata banyak CCTV. Taunya apa? Dimonitoring oleh Dokter Alfian. Gimana kondisinya Mas? Yang setelah di ruangan yang ber-8 bed itu sangat diperhatikan. Oh gitu. Artinya saya kayak nggak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan ngobrol dengan Pak D. Yuski sama Kakak Cicis. Bagaimana kabarnya Pak D. Yuski sama Kakak Cicis? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, perlu diketahui Pak D. Yuski ini adalah seorang pekerja di Mitratel, salah satu anak dari Telkom, dan Kakak Cicis ini adalah mahasiswa Universitas Erlangga di ekonomi, maksudnya Fakultas Ekonomi Manajemen. Kita akan mengupas, yaitu bagaimana Pak D. Yuski sama Mbak Bilkis yang kemarin terkena COVID-19, selanjutnya bisa sembuh. Tapi ayo kita sapa bagaimana sebenarnya pada waktu itu. Pak D, mungkin bisa diceritakan, ini kan pemirsa yang nonton ini kan pengen tahu bagaimana ceritanya kok selanjutnya Pak D. Yuski diberi label sebagai yang kena COVID, begitu juga Kakak Bilkis waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena aktivitas pekerjaan yang masih harus ketemu banyak orang, intinya itu. Jadi beberapa hari sebelum kita berangkat ke Jogja, itu saya sempat ke Jember. Iya. Nah, di Jember itu saya ketemu. Itu sekitar bulan apa Pak D waktu itu? November. Awal November 2020. Oke, jadi sudah perjalanan COVID-nya ya. Oke. Jadi dari situ kemungkinan, karena kalau saya pulang dari sana waktu itu hari Ahad, masuk Sidoarjo, kemudian Seninnya saya ada acara di perizinan di Kodia Mojokerto, itu saya ketemu orang juga, itu saya tidak bersalaman. Tidak bersalaman padahal ya waktu itu. Tidak bersalaman ya. Dan menurut dokter kan 7 hari munculnya gejala, itu kemungkinan terpaparnya di situ. Jadi kalau kita track flashback gitu ya, itu kalau hitungan saya 7 hari sejak hari Selasanya, karena saat saya sakit berarti kan itu pekan lalunya saya di Jember. Nah di Jember itu saya ketemu banyak orang yang satu tidak memperhatikan prokes, dua bersalaman direct, artinya salaman langsung. Jember, Surabaya, kemungkinan kenanya di mana kemungkinan? Jember. Jadi saya dari Jember, kemudian waktu itu kita akan pulang ke wisata ke Jogja 5 harian itu. Pulangnya saya sempat masih masuk kerja Senin itu karena ada janji dengan perizinan di Kodia Mojokerto, saya ke sana. Nah, dari situ sorenya saya sudah mulai nggak enak badan. Nah, artinya kalau saya flashback, dihitung track back 7 hari, berarti trace-nya itu kira-kira waktu saya di Jember, di mana waktu itu memang salaman dengan orang, karena budaya masyarakat sana ya masih salaman biasa, salaman fisik gitu ya, berjabat tangan, kemudian tanpa itu kayaknya tidak menghormati. Nah, saya dalam posisi. Karena kalau tidak salaman kemungkinan nggak pantas ya kalau nggak salah. Betul. Satu itu, kedua saya ini dalam posisi yang ada masalah warga gitu, yang saya harus selesaikan, tanpa itu tidak afdol. Intinya dari perjalanan yang panjang itu kemungkinan besar di Jember, dan meskipun sekali lagi ada Surabaya, ada Mojokerto, ada Jogja, ada beberapa kota lainnya, tapi kemungkinan di Jember, tapi sampai hari ini mungkin juga kepastiannya belum tahu yang mana ya. Nah, kemudian kok tahu kemudian diberi label COVID itu bagaimana ceritanya waktu itu? Kok bukan penyakit yang lain? Nah, itu
sebenarnya nggak terdeteksi sejak awal. Jadi diagnosa awalnya saya itu justru tipes. Tipes. Oh. Karena SGOT, SGPT saya tinggi. Label namanya tipes pertama kali. Jadi setelah hari ketiga saya nggak enak badan, saya ke dokter, dokter Mujib. Kemudian di sana saya disuruh cek lab. Itu dokter keluarga atau dokter agak dekat rumah? Ya tetangga lah, tetangga. Ya, okay. Nah itu dekat rumah sini kebetulan langsung disuruh lab. Dari cek lab itu sebenarnya semuanya negatif. Cuma ada indikasi kuat SGOT, SGPT-nya cenderung tinggi, cenderung ya bukan benar-benar terkena gitu, tapi oh ini sudah tinggi Pak, mungkin ini karena tipesnya. Nah, karena dianggap tipes, saya tunggu 3 hari lagi. Itu dari dokter Mujib Mas ya? Setelah dari dokter Mujib, cek lab, terus saya balikin ke dokter Mujib, analisanya begitu, diagnosanya begitu, akhirnya 3 hari berikutnya kok masih belum membaik. Hari keempat saya coba cek ke RSAL. Saya sudah bawa baju, sewaktu-waktu saya harus opname, saya sudah siap. Ternyata disimpulkan bahwa diagnosanya jauh dari COVID. Karena diyakinkan seperti itu, dan saya minta diagnosa ulang tidak boleh, bahkan untuk, ya udah saya opname semalam saja, nggak boleh. Oh, padahal sebagai pasien minta untuk opname. Ya, enggak Pak, Bapak nanti malah besar kemungkinan terpapar karena di sini banyak orang yang COVID. Oh, niatnya rumah sakit bagus ya supaya tidak terpapar. Sebenarnya vaksinnya bukan untuk dokter ini mudah, pinter, betul. Dokter ini mudah, pinter, meyakinkan sekali. Jadi saya akhirnya tidak punya reason untuk ya sudahlah. Akhirnya saya nurut. Karena saya nurut, saya pulang lagi ke rumah. Kok masih begini? Saya akhirnya 2 hari setelahnya saya ke Rumah Sakit Siti Khotijah. Di sana didiagnosa Rumah Sakit Khotijah itu di Sepanjang. Dari Rumah Sakit Siti Khotijah itu karena opname langsung opname itu sekitar 5 hari. Karena dianggap DB. Oh, DB malahan di Khotijah. Jadi dia beda-beda dengan yang sebelumnya. Oke, karena DB saya ngobrol di grup kantor bahwa saya kena DB. Teman-teman saya itu sekitar berapa orang ya? 4 atau 5 orang, 6 orang itu datang. Akhirnya karena setelah dari situ saya pulang dari Rumah Sakit Khotijah nggak membaik, bahkan sempat ada gagal nafas lah ya, jadi tersengal-sengal gitu, tapi intervalnya masih panjang gitu, sekitar berapa ya, 20 menit sekali gitu, setengah jam sekali itu, tapi sempat gitu, kayak orang nangis, nah gitu. Itu intervalnya makin hari makin pendek. Tapi akhirnya, indikasi antara DB sama tipes tadi, yang itu kan label dari rumah sakit atau dokter, apakah sama indikasi itu waktu itu? Jadi yang pertama kan tipes, yang menurut dokter Mujib, ya, karena ada panasnya. Ada panasnya sedikit sih, hangat gitu. Itu. Jadi masuk akal juga semua diagnosanya itu. Nah, yang saya agak kurang sreg justru di rumah sakit. Oh, sudah sembuh, Pak. Tapi kan saya belum merasa sembuh, Dok, begini-begini. Oh, ini masa recovery saja. Ya, karena yang ngomong dokter, ya sudah saya pulang karena memang sudah boleh pulang. Selesai. Padahal biasanya pasien itu dikatakan sembuh itu sangat senang. Ini malah belum sembuh. Karena saya belum sembuh. Karena merasa belum sembuh. Ya, justru ada kesulitan nafas segala macam itu. Menurut dia enggak Pak, ini cuman reaksi temporary. Oke. Karena begitu saya pulang 2 hari di rumah, saya mulai interval sesaknya itu makin pendek. Sesudah dinyatakan sembuh. Iya. Oke. Setengah jam sekali, lama-lama bisa 15 menit sekali. Waduh, ini nggak beres. Karena saya sudah pada posisi yang hopeless lah. Hari Jumat. Wah, ini mungkin detik-detik
hari-hari saya ini gitu, jangan-jangan daripada udah begitu merasa mau diambil nyawanya begitu ya. Ya, jadi kok ngeri juga pemberitaannya sih secara apa ya, keluhan sakit sih nggak terlalu parah sih, cuman saya ketika tersengal-sengal itu kayak orang tenggelam gitu kan, jadi nggak nyaman. Akhirnya saya telepon Om Irwan. Om Irwan datang malam itu juga, itu hari Jumat malam. Oke. Jumat malam Om Irwan datang sekitar. Siapa Om Irwan itu? Siapa? Om Irwan ini kebetulan masih saudara, jadi beliau terapis herbal begitu. Terapis herbal yang menurut saya pakarnya lah di bidang herbal. Karena beberapa dokter menurut saya kok diagnosanya kurang tepat gitu ya. Kurang tepat artinya saya kok belum sepenuhnya merasa sembuh gitu. Jadi second opinion ke Om Irwan itu, dan sekitar jam 12:30 beliau datang, saya dicek segala macam. Oh ini Pak De, dikasih ini. Salah satunya yang saya ingat ini garlic. Oke. Dikasih itu. Dikasih itu, saya termasuk yang dikasih asap arang itu, asap arang dari arang untuk sate itu. Arang ini kelapa, batok kelapa. Oh, batok kelapa. Itu khas di Kabupaten Situbondo. Situbondo, betul. Itu kemarin awal-awal COVID sangat mencuat di Situbondo. Ya, itu rasanya pahit gitu. Songir nggak enak lah. Cuman karena saya dikasih Om Irwan ya, saya ini itu. Jalan itu, tapi lumayan itu. Saya dikasih ini lumayan. Tiba-tiba mulai sekitar sore mau maghrib itu, wah saya mulai nggak nyaman lagi. Intervalnya mulai pendek lagi. Akhirnya kira-kira jam 7 saya memutuskan saya harus di rumah sakit yang terbaik yang menurut saya bisa nanganin ini, yaitu rujukan nasional COVID, Rumah Sakit Umum Universitas Erlangga, RSUA. Di sanalah saya dinyatakan COVID. Oh, meskipun dari rumah sakit sebelum dinyatakan sudah sembuh, tapi kemudian masih tersengat-sengat dibawa ke sana, kemudian diberi nama COVID. Ya. Gimana ceritanya kok kemudian diberi nama COVID pada waktu itu? Ya karena dicek segala macam. Sebenarnya heran saya adalah ketika saya di ronsen torak itu. Intinya bahwa Rumah Sakit Universitas Airlangga yang sebagai rumah sakit rujukan COVID menyatakan Pak De Yuski terkena COVID, begitu ya? Ya. Oke. Selanjutnya sekarang kepada Mbak Cicis. Kalau Mbak Cicis, COVID-nya bagaimana Mbak Cicis? Ya karena ya waktu itu positif COVID, jadi kita sekeluarga tes swab. Ya. Nah dari hasil swab itu yang dinyatakan positif cuma saya. Padahal kan mama yang kontak langsung sama ayah itu mama. Bahkan tidur itu masih bareng, masih sekamar. Tapi mama ini negatif. Menarik ya, mama yang sehari-hari sama ayah tidak positif, tetapi kakak Cicis yang kadang-kadang jauh kemudian positif. Iya. Gejalanya gimana kakak Cicis waktu itu? Kalau saya tanpa gejala, jadi tanpa gejala. Hasil swab positif tapi tanpa gejala gitu ya? Iya. Oke. Tapi selanjutnya mengikuti ayah di Rumah Sakit Erlangga untuk di sana? Oh, enggak, ini isolasi mandiri aja di rumah karena ya itu tanpa gejala. Enggak ada. Ya. Jadi pemirsa, ini adalah ada yang berbeda. Pak De Yuski ini dengan gejala yang luar biasa, bahkan tadi merasa hampir mati, tapi Mbak Cicis itu merasa dia sehat-sehat saja, tetapi hasil swab dikatakan bahwa dia positif. Kakak Cicis positif, tapi kemudian harus isolasi mandiri. Ayo kita tanya ke Pak De Yuski lagi terkait bagaimana selanjutnya bisa sembuh pada waktu itu. Bisa diceritakan Pak De? Ya, kebetulan
saya dimonitor dengan sangat baik di rumah sakit umum rumah sakit Universitas Airlangga. Salah satunya adalah tim dokternya itu Dr. Alfian. Dr. Alfian. Dr. Alfian teman saya kalau begitu. Ya, jadi itu dari Om Agus juga itu ininya. Saya bisa masuk dan bisa dirawat di sana. Nah itu memang awalnya saya bingung. Ini kok rumah sakit? Oh ternyata memang prosedurnya begitu. Jadi memang beda dengan umumnya rumah sakit, pelayanannya anytime kita bisa diperawat, karena memang perawatnya itu satu memang ya terbatas geraknya, artinya harus pakai baju hazmat, harus ada jadwal waktu tertentu harus mengunjungi pasien gitu. Yang memang tidak sesering rumah sakit biasa atau penyakit biasa. Itu memang agak mengerikannya ya gedungnya sendiri. Jadi ya memang sepi. Ini terlalu luas begitu atau kelihatan pegawainya sedikit gitu? Sepi. Jadi sepi. Jadi nggak ada orang. Pasien pun waktu itu sangat sedikit. Jadi saya nyari toiletnya di mana itu bingung saya. Waduh, rumah sakit ngeri juga. Tapi mungkin saya harus optimis bahwa ya inilah perlakuan COVID, karena COVID ini menular gitu. Ya, sudah saya. Itu hanya untuk pasien COVID atau juga maksudnya yang lainnya juga seperti begitu? Enggak, memang satu gedung itu khusus COVID. Oh, gedung itu khusus COVID di rumah sakit. Jadi memang bagus ini ya, bagusnya teralokasikan khusus sehingga tidak menular penyakit. Kan ini COVID ini nular, jadi dilokalisir, diisolir sedemikian rupa, even yang namanya gedungnya pun terpisah. Waktu itu akan protes. Mengapa akan protes pada waktu itu, Pak Diyus? Oh bukan pada protes ya, bingung aja. Oh bingung. Bingung aja. Wah ini kok ya seumumnya orang sakit itu selalu minta dilayanin lah ya. Dilayani, itu yang karena memang saya harus pahami bahwa saya punya penyakit yang menular, itu aja. Oke. Cuman tidak semuanya seperti pemahaman yang saya pahami gitu. Jadi yang dilakukan oleh rumah sakit bagaimana untuk bisa sembuh itu? Itu yang pertama isolasi yang sekitar 24 jam itu di situ. Itu ada yang teriak-teriak, ini semacam-macam lah. Reaksi orang kan berbeda-beda. Tapi setelah masuk di ruangan kayak rawat inapnya gitu, itu sekitar ada 8 orang. Waktu itu masih terisi 6, 2 bed kosong. Nah itu monitoringnya intensif karena ada banyak CCTV saya lihat. Pertama kali masuk ke rumah sakit yang bed 6 itu tadi, Pak Di merasa akan hidup lagi atau seperti mati pada hari Jumat sebelumnya itu? Oh enggak. Saya sudah sangat optimis karena sangat optimis karena satu sudah tertangani. Artinya tertangani itu ya sudah. Kalau ini memang COVID jelas berarti. Karena sebelumnya kan ada tipes, DB segala macam yang menurut saya kok kayaknya enggak gitu. Tapi menurut saya COVID memang ini yang memang saya belum pernah mengalami penyakit ini. Jadi saya harus insya Allah, karena memang COVID ini kalau saya dengar dari teman-teman saya memang punya 1000 wajah, 1000 gejala yang tidak setiap orang sama. Oke Pak De, kembali lagi ke hari pertama tadi 24 jam diperhatikan. Selanjutnya hari kedua, hari ketiga selanjutnya bagaimana Pak De? Berbeda dengan yang pertama tadi, ini lebih sangat controllable lah ya, monitoring oleh tim medisnya luar biasa. Artinya CCTV ada di mana-mana. Walaupun saya ketika hari pertama di ruang yang dengan 8 bed tadi, itu pipisnya seenak saya aja, nggak selalu di toilet. Karena tidak tahu suasana mana ruangan ABC itu ya? Bukan itu, males. Karena banyak infus, terus ada plasma konvalesen yang saya ini. Jadi yang sangat membuat saya optimis ketika masuk, yaudah saya dinyatakan positif. Itu yang bikin saya akhirnya setengah sembuhnya karena optimis. Oke, saya COVID. Jadi gara-gara dia beri vonis COVID malah bersemangat untuk sembuh gitu ya?
karena pasti ada obatnya ini, pasti minimal pasti sembuh saya. Karena kemarin-kemarin itu kan vonisnya nggak jelas gitu, nggak jelasnya kok nggak enak gitu. Saya belum ini. Kalau di Kan situ biasanya orang-orang itu kalau divonis begitu malah langsung mati. Bahkan sekarang mau diswab aja takut, mereka lari semuanya takut nanti kemudian dilabelin COVID. Nah itu bedanya karena waktu di RSAL saya kan sempat merasa saya ini kayaknya COVID gitu. Cuman saya diyakinkan oleh dokter yang memang ya masih muda, kelihatan pinter, komunikasinya baik, sehingga saya kok iya ya, berarti saya bukan COVID. Tapi demikian saya sampai tersengah-sengah di rumah, wah ini kayaknya COVID. Demikian divonis di rumah sakit UNER COVID, saya malah justru optimis. Berarti sebentar lagi saya sembuh. Oh, jadi tahu ya posisinya bahwa sakit COVID, maka bersemangat untuk sembuh ke sana. Kemudian hari-hari selanjutnya dilalui sampai berapa hari di rumah sakit UNER itu? Sekitar sampai Sabtu, jadi mungkin Sabtu ke Sabtu ya, 7 hari, hampir 7 hari, total 7 hari. Jadi yang isolasi pertama yang hanya bertiga, ruangan gede itu bertiga tok, dan nggak ada toilet. Itu seberapa ukurannya? 20 kali 20 atau 20 kali 10? Enggak sih, ada sekitar 4 lah ya. 4 kali 8 kali ya. 4 kali 8, oke. Oh gede, ruangannya gede. Cuman ya itu, karena sepi dan nyari toilet juga susah. Saya ngeri-ngeri juga waktu sehari yang pertama. Setelah hari kedua ternyata di ruangan yang khusus rawat inap tadi, itu saya hari keempat baru tahu ternyata banyak CCTV. Oh. Taunya apa? Dimonitoring oleh Dokter Alfian. Gimana kondisinya Mas? Kok anu kan gini. Oh ternyata saya lihat, ternyata ada CCTV. Padahal sebelumnya saya pipisnya cuek aja. Pokoknya saya pipis aja, saya taruh di botol bispot selesai gitu. Jadi pasien itu tidak merasa diperhatikan oleh dokter ya? Sangat diperhatikan kalau waktu di situ. Nggak, maksudnya awalnya perasaannya, wah ini dokternya nggak perhatian, nggak tahunya kemudian dipantau terus. Bukan. Yang setelah di ruangan yang ber-8 bed itu sangat diperhatikan. Oh gitu. Sangat diperhatikan. Ada orang yang sepuh itu sangat diperhatikan banget itu menurut saya. Sampai saya iri, kok saya nggak diapa-apain, mah dia di ini terus. Tapi karena memang butuh dia. Sudah sepuh, penyakitnya mungkin lebih parah dari saya, tapi kayaknya tidak semua COVID. Anehnya di situ. Jadi ada yang habis operasi, bapaknya itu habis operasi batu ginjal kalau nggak salah. Terus satu lagi itu penyakit apa gitu. Itu beda juga loh. Ini bukan COVID kok campur dengan saya gitu. Tapi bagaimana tentang makan minumnya Pak D? Apakah kemudian istimewa. Kalau setelah di ruangan yang pertama yang gede sepi tadi itu sangat berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini makan minumnya dijamin, bahkan mungkin catering gitu kalau menurut saya. Jadi tidak disediakan rumah sakit itu sendiri. Jadi lebih variatif, baiklah, jauh dari yang pertama. Karena ya mungkin orang juga mungkin takut sekali gitu ya yang pertama gitu ya, penerimaan pertama. Tapi setelah saya dirawat yang ini kok malah justru nyampur enak gitu. Artinya saya kayak nggak sakit. Oke, seperti nggak sakit. Ya nggak terlalu ini ya, biasa wajar, istirahat lah gampangnya gitu. Tapi ketika Dokter Alfian monitoring, saya baru ternyata banyak CCTV. Wah kemarin saya pipisnya ngawur gitu. Ya sudah. Paling yang lihat dokter aja pasti ada kode etiknya lah, saya bilang gitu. Kedua, dikonfirmasi bahwa Mas kalau masih sesek tak kasih plasma konvalesen ya. Pemahaman saya plasma itu kan belum terlalu baik gitu. Iya betul. Nah, tapi saya ketika ditawarin seperti itu saya langsung jawab iya. Kenapa? Karena itu hampir jaminan 95% sembuh. Oke. Dan tawarannya luar biasa, 2 kantong. 2 kantong. 2 kantong akhirnya membuat saya sebentar lagi pulang ini. Tapi itu hari keberapa waktu itu? Itu sekitar hari Rabu Kamis. Rabu Kamis, jadi hari ke-5, ke-4, ke-5 itu ya. Hari ketiga, iya hari ketiga setelah di ruangan yang kedua, bukan yang pertama. Oke. Nah itu hari Selasa.
darah konvalen masuk. Selanjutnya sesudah itu bagaimana perubahan di tubuhnya? Plasma konvalen itu membuat kayak sugesti luar biasa. Itu sekali lagi saya sudah merasa sangat sembuh. Sangat sembuh, kemudian wah udah pasti sembuh, terus saya minta pulang hari Jumat. Malah minta, bukan diberitahu sembuh boleh pulang, tapi minta pulang. Iya, jadi gini, saya mengapa kok minta pulang waktu itu? Saya jenuh. Oh, jenuh dengan apa ya, rumah sakit aja. Jadi saya pengen ketemu anak-anak, saya pengen ketemu istri, karena dengan istri saya komunikasinya by phone dan dia ngirim. Ini berbeda pada waktu rumah sakit yang sebelumnya minta ngamar, minta opname, ini malah minta pulang. Ini kok terjadi perbedaan? Perasaannya bagaimana waktu itu? Karena sudah hampir 2 minggu kan hitungannya. Saya sudah tidak di rumah itu hampir 2 minggu. Jadi saya minta pulang, si dokter Afia bilang gini, kenapa Mas? Ya saya jenuh aja, setelah psikologis kan jenuh aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ya udah besok aja ya. Oh ya dok, makasih. Wah, digitukan itu apa memang sudah ada tanda-tanda sembuh? Kok sudah kemudian besok saja begitu waktu itu? Secara apa namanya indikator yang dicek kayak saturasi, terus ya yang lain-lain lah, tekanan darah dan seterusnya itu sudah membaik. Nah, cuman ketika di swab masih positif. Buktinya apa? Saya itu Sabtu pulang, Senin itu jadwal untuk swab. Karena saya kesiangan di Telkomedika, maka saya Selasa itu masih positif. Oh, Selasa masih positif. Jadi Sabtu pulang, Senin kesiangan, Selasa cek masih positif. Masih. Terus apakah tubuh tidak merasa bagaimana begitu? Oh enggak, saya bisa nyetir sendiri. Saya bisa nyetir sendiri. Sabtu itu saya pulang itu saya naik motor memang diboncengin istri saya. Cuman ketika hari Senin ke Telkomedika saya bisa nyetir sendiri. Oh, bisa nyetir sendiri. Maksudnya perasaannya pada waktu awal masuk rumah sakit dengan perasaan pulang itu berbeda nggak, Pak? Kok bisa? Ya, otomatis. Jadi sudah kali kedua ketika saya dikasih plasma konvalesen, yang pertama adalah saya dinyatakan COVID itu saya merasa setengah sembuh. Setelah saya dikasih konvalesen, itu saya merasa sudah sembuh. Walaupun saya masih diinfus vitamin lah mungkin ya. Itu saya sudah merasa sembuh. Buktinya apa? Buktinya, wah baik Pak, saturasinya baik, tekanan darah baik, detaknya baik, udah ini gitu. Darah konvalen itu bisa memotivasi Pak Deyuski untuk selanjutnya segera bisa sembuh gitu ya. Ya. Nah, karena beberapa korban yang meninggal itu walaupun di rumah sakit bagus di Surabaya misalnya rumah sakit swasta itu tidak bisa mengakses plasma itu, entah karena nggak ada, entah karena dia kesulitan akses, entah karena golongan darahnya susah, saya nggak tahu. Tapi at least yang bisa saya simpulkan adalah orang-orang yang meninggal karena COVID itu hampir rata-rata belum sempat diberi plasma konvalesen. Plasma konvalen itu. Oke. Sesudah Selasa dinyatakan positif, selanjutnya bagaimana? Apakah kembali lagi ke rumah sakit UNER atau cukup isolasi mandiri di rumah atau bagaimana, Pak De? Isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah hari seminggu berikutnya dan alhamdulillah sudah negatif. Dalam waktu isolasi mandiri di rumah itu, apakah ada yang disampaikan oleh dokter, taruhlah ini obat-obat yang harus dikonsumsi, makanan-makanan yang harus dikonsumsi waktu itu? Ya, kalau itu memang ada, tapi stoknya nggak sampai ya semingguan lah, seminggu dari ini sudah habis. Karena intinya ada hanya vitamin-vitamin saja. Dan yang dari Om Irwan sebagai terapis herbal tadi tetap saya minum kayak garlic itu sampai habis saya minum. Jadi memang
entah berefek atau tidak, tapi karena saya yakin dengan treatmentnya Om Irwan, yaitu saya sembuh. Oke. Akhirnya tes swab yang selanjutnya sesudah hari Selasa itu hari Selasa selanjutnya atau hari Senin? Hari Selasa juga. Dinyatakan. Karena saya kan mundur ya, terlambat sehari tadi, terus akhirnya Selasa, ya akhirnya ke Selasa bukan ke Senin. Selasa. Dan Selasa yang kedua dinyatakan negatif. Oke, alhamdulillah. Itu terkait dengan Pak Diyuski. Kalau Kakak Cici bagaimana? Cerita tentang OTG tadi. Ya, kan OTG itu hasil swab-nya tapi positif. Padahal ini di rumah terus. Jadi itu bulan Maret kan ini kecelakaan. Jadi dirawat di rumah sakit, sempat dirawat di rumah sakit selama 2 mingguan lah mungkin ya. Terus habis itu pulang. Nah ini kan kondisinya kaki patah, jadi ya udah benar-benar di rumah terus. Oh, di rumah sakit itu karena kaki tabrakan, patah, kemudian harus sering di rumahnya gitu ya? Iya, jadi emang sama sekali nggak melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi karena berhubung ayah positif, jadi itu kan keluarga ini tes swab. Swabnya itu pada waktu bersamaan dengan ayah masuk rumah sakit UNER atau sebelumnya? Kakak Cici seperti itu? Bersamaan. Jadi waktu ayah udah dinyatakan positif, itu besoknya langsung tes swab. Tes swabnya itu mama sama adik? Semuanya. Yang positif hanya Kakak Cici selain ayah? Iya. Oke. Selanjutnya. Tapi nggak ada gejala sama sekali, jadi kayak ragu gitu loh. Ini tuh sebenarnya tesnya yang salah atau emang nggak ada gejala sama sekali soalnya. Terus Kakak Cici selanjutnya mengikuti ke rumah sakit atau cukup di rumah saja waktu itu sesudah ada swab positif? Cukup di rumah aja sih. Mengapa kok percaya diri bahwa ini tidak membahayakan? Kalau ayah tadi kan sangat takut. Ini saya menghitung hari deh kelihatannya. Kalau Kakak Cici malah optimis. Ya karena kan ayah ini ada gejala. Terus saya juga ngelakuin aktivitas di luar rumah gitu kan, berhubungan sama kontak langsung sama orang gitu. Aku kan enggak. Jadi ya udah ini di rumah aja sambil berjemur gitu kalau pagi. Apakah ada pantauan dokter Kakak Cici ketika isolasi mandiri di rumah? Enggak sih, cuman sempet ini cek saturasi. Cek saturasi ya. Rutin itu sih cek saturasi. Oke. Di rumah. Nah, maksudnya terkait dengan taruhlah vitamin atau obat-obat, apakah Kakak Cici mengkonsumsi itu atau cukup hanya berjemur di bawah matahari dengan makan buah saja atau bagaimana untuk selanjutnya bisa sembuh dari COVID ini? Sebenarnya ada juga sih obat sama vitamin. Oh ya, vitamin. Itu ayah bilang minum ini namanya Becomz sama apa ini? Derekren. Intinya obat yang dikonsumsi ayah di rumah sakit, Kakak Cici kemudian membeli, maksudnya vitamin yang dikonsumsi ayah di rumah sakit, Kakak Cici beli dan selanjutnya diminum gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya dinyatakan sembuh itu hasil swab atau perasaan sendiri? Iya, itu swab lagi. Jadi nunggu kan ayah keluar rumah sakit tuh hari Sabtu. Terus habis itu swab lagi hari Selasa. Nah, betul. Itu tuh nggak ikut swabnya waktu ayah udah tes swab lagi. Yang waktu ayah dinyatakan negatif itu aku juga ikut tes swab dan negatif. Ayah keluar hari Sabtu, Selasa swab. Tes swab itu yang kedua untuk Kakak Cici? Bukan. Seminggu berikutnya. Oh, seminggu berikutnya. Ya. Jadi ayah keluar itu Kakak Cici belum tes swab ya waktu itu ya? Ya, khawatirnya kalau berangkat bareng satu mobil kan kena lagi malahan gitu kan. Jadi nanti aja toh tidak ada gejala, artinya tidak ada keluhan sama sekali. Jadi sudah nanti aja gitu. Oke. Jadi sekitar berapa 2 mingguan ya? Yeah. Hampir 2 mingguan.
Dan selama 2 minggu ini sampai tes swab yang kedua, Kakak Cicis tidak ada gejala sama sekali, taruhlah tubuh bagaimana, pernafasan bagaimana, nggak ada sama sekali ya memang ya? Nggak ada sama sekali. Kalau pernafasan itu nggak ada sama sekali, cuman ini kan habis patah, jadi ya ngilu-ngilu. Aku nggak tahu sih itu ngilunya karena emang habis patah atau soalnya kan ini kalau positif juga kerasa ngilu-ngilu gitu juga. Oke. Tapi kayaknya ini sih karena patah, soalnya cuma sebelah doang yang ngilu, lain-lainnya mah enggak. Oke, jadi memang kita tidak bisa membedakan, tetapi intinya pada hari Selasa selanjutnya. Ya kalau secara pernafasan enggak ada masalah sama sekali. Enggak ada masalah. Terkait dengan bau, rasa, apakah ada masalah? Enggak ada, normal. Oke. Kembali lagi ke Pak Deyuski. Pak Deyuski, apakah juga perasaan bau dan rasa juga Pak De pada waktu mengalami sebelum atau ketika di rumah sakit itu ada rasa begitu Pak De? Iya. Bahkan setelah dinyatakan negatif pun saya belum merasakan normal. Artinya terutama asin itu belum merasakan saya. Jadi cukup lama saya merasakan normal kembali itu cukup lama. Jadi sekitar hampir sebulan lah. Jadi dari dari dinyatakan, sebelum dinyatakan sebenarnya saya sudah kayaknya nggak bener tubuh saya. Swab itu tadi. Sebelum ini masih di Khotijah itu saya udah nggak merasakan ini sebenarnya. Cuman ya karena divonis DB, mungkin ya DB aja gitu. Yes. Cuman kok nggak yakin ya kok DB kayaknya nggak kayak gini gitu. Nggak terkait dengan itu tadi Pak De. Perasaan sesudah swab yang kedua pada hari Selasa, sesudah keluar swab positif, Selasa selanjutnya swab negatif, masih ada rasa, maksudnya bau sudah tidak terasa, rasa sudah hilang, itu sampai berapa lama selanjutnya Pak? Pulang dari situ sekitar 2 minggu baru normal, jadi lama. Jadi meskipun sudah dinyatakan, hasil swab dinyatakan negatif, tetapi masih ada bau yang hilang sama rasa yang tidak terasa. Bau normal. Pengecapan aja. Jadi lidah belum mengenali rasa, bukan mengenali ya. Sudah mengenali, cuman nggak sempurna, itu aja. Jadi asin itu nggak tipis gitu rasanya, nggak terlalu ini. Itu cukup lama itu. Jadi kalau dokter di Siti Khotijah itu bilang DB, ya masuk akal. Kenapa? Saya linu-linu juga gitu. Jadi semua diagnosa dokter itu masuk akal karena keluarnya sesuai dengan penyakit itu. Kayak waktu di Dokter Mujib saya dibilang tipes, ya masuk akal karena saya hangat, demam gitu. Sesekali jadi gigil juga, itu kriteria hampir atau sama lah intinya kan. Gejala ini juga gejala tipes ya begitu. Cuman yang kedua di Siti Khotijah ya sama, memang ngilu-ngilu juga, berarti kan memang kemungkinan DB juga betul juga. Cuman setelah kesini, setelah saya tadi vonis, justru saya optimis, udah ketemu penyakitnya, gitu kan. Treatmentnya kan jelas. Yang susah kalau nggak ketemu, kalau ketemu insya Allah lah. Oke. Yang terakhir Pak De, maksudnya sebelum closing, ini pertanyaan terakhir sebelum closing. Pada waktu sesudah keluar dari rumah sakit dan kemudian Selasa swab lagi dan positif, sampai Selasa lagi negatif, apa yang dilakukan Pak D sehingga bisa sembuh, maksudnya swab negatif di rumah itu? Ya karena saya merasa orang itu kalau sudah merasa sembuh, apapun akan dilakukan. Contoh demikian, saya pulang dari rumah sakit itu, apa yang saya lakukan adalah makan di rumah sakit, di rumah makan Padang sederhana. Menurut saya itu rumah makan Padang paling enak. Saya jadi setelah itu makan enak terus menurut saya. Yang makanan yang legend lah menurut saya. Jadi semua menu favorit saya datengin. Saya makan di situ ini gitu. Itu aja. Untuk apa? Untuk mengetes lidah saya yang hilang rasa. Nah, setelah itu baru 2 minggu setelah benar-benar negatif,
baru sempurna ininya, rasa itu sempurna. Ya mungkin Allah masih sayang lah sama saya karena mungkin banyak dosa dan belum banyak sangunya gitu kan. Bekal ke akhiratnya belum cukup, jadi Allah masih ngasih kesempatan. Karena beberapa teman yang secara amaliyah sudah paripurna juga malah diambil gitu. Seperti kelihatannya lebih langsing sekarang ya kelihatannya. Turun berapa kilo memangnya? Dari 79 waktu itu sakit dari 71, jadi 8 kiloan lah. Nah, tapi setelah itu bisa bertahan karena ya rajin gue saja. Jadi turun 8 kilo itu berkah kena COVID ya. Jadi kalau kena COVID itu juga berkah yang selama ini tidak bisa menurunkan, tapi kemudian bisa turun 8 kilo. Iya, jadi nggak perlu diet yang inilah, sakit aja. Oke, untuk teman saya juga gitu, teman kantor itu, Aris Sulaksono itu juga turun sekitar 9-10 kiloan. Oh, 9-10 kilo. Oh, luar biasa, tidak apa itu hal yang tidak kita sangka. COVID juga membawa berkah, khususnya yang tidak suka diet tapi bisa menurunkan meskipun tadi tahu-tahu kita mau mati atau tidak ya. Ya selalu sengsara membawa nikmat lah, ada nikmatnya gitu. Closing statement Pak Ade, ini kan para pemirsa pengen tahu betul apa sih sebetulnya yang dilakukan Pak De Yuski, meskipun tadi kita ngobrol mulai awal sampai akhir dari proses kena sampai kemudian bisa sembuh. Tapi closing statement ini adalah pemirsa pengen tahu apa sih yang dilakukan Pak De Yuski selanjutnya bisa sembuh total. Begitu juga yang dilakukan oleh Kakak Cicis sehingga bisa sembuh total. Mulai dari Kakak Cicis dulu karena yang OTG. Silakan Kakak Cicis. Ya, kalau OTG itu cukup ini aja sih, ya percaya diri. Ini tuh enggak kena sebenarnya, udah gitu aja. Salah tesnya. Salah tesnya. Okay. Tetap minum vitamin gitu, berjemur. Oke. Optimis, percaya diri, bahkan itu salah tesnya. Bagus Kakak Cicis, luar biasa. Sekarang Pak De Yuski, closing statement-nya. Ya tetap optimis saja. Jadi bahwa ketika saya divonis justru itu setengah obat bagi saya, setengah sembuh. Kenapa? Karena ya kalau sudah teridentifikasi pasti treatmentnya akan tepat gitu daripada coba-coba yang pertama. Kedua, ketika optimis dan sabar itu apa ya kayak ada dan mungkin doanya inilah saudara-saudara saya gitu, adik-adik saya, mungkin teman-teman di grup saya gitu, banyak yang mendoakan saya gitu, itu yang menjadi spirit juga. Jadi saya pasti sembuh, hampir pasti yakin, apalagi setelah plasma konvalesen itu udah saya merasa sembuh aja. Nah setelah itu saya 2 minggu setelah hampir sebulan setelah benar-benar dinyatakan negatif, itu saya berolahraga. Saya goes segala macam. Memang saya sempat sekali, mungkin teman-teman goes joker saya itu di komunitas goes joker itu, saya sempat balik kucing. Dan itu seumur-umur baru sekali itu karena saya ngos-ngosan. Saya pikir saya kena long COVID. Kalau kena long COVID itu sembuhnya lama. Ada teman saya sampai 8-10 bulan nggak bisa ini, masih ngos-ngosan juga. Tapi alhamdulillah bulan kedua itu saya hampir nggak ada sisanya gitu. Artinya sudah nggak ngos-ngosan. Berarti insya Allah saya sudah sembuh gitu dari ini. Karena tanpa dilatih dengan olahraga bisa jadi menaunnya jadi semacam dianggap long COVID kalau menurut dokter. Dan itu akan bahaya ketika terjadi pada kita semuanya, Pak Di. Ya. Itulah pemirsa terkait dengan dialog kita dengan Pak De Yuski. Pak De Yuski itu sekali lagi yang mempunyai cerita dari tipes, DB, dan selanjutnya COVID pulang belum sembuh, kemudian harus isolasi mandiri lagi. Akhirnya swab yang kedua baru dinyatakan positif. Wah, luar biasa. Tetapi yang perlu disyukuri adalah ya bisa turun 8 kilo, guys. Nah, itu yang paling disyukuri. Dan kalau kita belajar dari Kakak Cicis, bahwa beliau kena OTG, maksudnya tanpa gejala sama sekali, karena optimisnya, maka selanjutnya bisa diselesaikan, meskipun tetap harus
minum berbagai vitamin dan lain sebagainya. Begitu Pak D dan Kakak Cici, semoga terima kasih atas berbagai penyampaiannya, sehingga pemirsa yang menonton ini insya Allah akan terbantu ketika mereka akan atau terkena COVID-19. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.